Ya, jadi hipotesis itu harus dirumuskan. Kalau kita buat proposal atau menulis tesis disertasi, jadi hipotesis itu harus dirumuskan. Tidak boleh proposal kita atau tesis kita, disertasi kita dalam bab hipotesis itu terlihat daftar hipotesis H1, H2, H3 tanpa ada perumusan dari mana asalnya H1 itu. Kadang-kadang kita temukan ada kerangka konseptual, lalu dibawanya daftar hipotesis. Tidak seperti itu. Jadi hipotesis harus dirumuskan. Dan perumusannya itu berasal dari teori, riset-riset sebelumnya, dan logical explanation. Itu 3 asal hipotesis. Karena pada prinsipnya kita sedang mengkonfirmasi teori. Kita sedang mengkonfirmasi hasil riset sebelumnya. Kita sedang memberikan alasan logis menghubungkan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Jadi kalau ada 3 hipotesis kita, maka hipotesis pertama dirumuskan dari teori, riset sebelumnya yang lebih menentukan arahnya, lalu penjelasan logisnya. Baru muncullah H1. Begitu pula H2, dirumuskan baru statement H2. Dirumuskan baru statement H3. Kenapa? Karena nanti di bab pembahasan itu kita akan membahas hipotesis kita, baik diterima apalagi ditolak. Ketika bab pembahasan itu harus kembali merujuk ke teori, riset-riset sebelumnya yang kita gunakan. Itu bab pembahasan. Itulah mengapa hipotesis harus dirumuskan. Di buku Pak Yogi itu ada, ya mungkin yang pernah baca bukunya Pak Yogi, ada yang disebut dengan hipotesis kanguru. Ya, kenapa ya hipotesis kanguru? Di situ ya sebenarnya ingin memperlihatkan bahwa alat statistik itu tidak ada apa-apanya. Dia sekedar alat yang digunakan untuk menguji secara matematis variabel yang kita korelasikan atau kita hubungkan atau kita uji pengaruhnya. Jadi hipotesis kanguru itu begini. Ada orang yang mempunyai data pertumbuhan kanguru di Australia. Lalu juga punya data pertumbuhan penduduk di Indonesia. Dimasukkan di statistik, uji korelasi. Ada korelasi pertumbuhan kanguru di Australia dengan pertumbuhan populasi manusia di Indonesia. Ya, R-square-nya tinggi sekali, hampir 90%. Nah, bolehkah kita simpulkan bahwa ada hubungannya? Tidak boleh. Karena hipotesis itu sama sekali tidak bisa diturunkan dari teori. Tidak bisa dijelaskan dengan riset. Penjelasan logisnya juga tidak mungkin kan? Itulah sebabnya hipotesis harus dirumuskan. Nah kemudian hasil-hasil penelitian sebelumnya itu dijadikan sebagai dasar untuk menentukan arah hipotesis. Apakah arahnya berpengaruh positif atau berpengaruh negatif. Nah biasanya kalau penelitian yang sifatnya eksploratory, arah hipotesisnya kita belum tentukan. Karena risetnya masih terbatas. Bahkan mungkin kita yang pertama sedang mengujinya. Sehingga kita pun tidak tahu arahnya. Makanya kita hipotesiskan secara umum. A berkorelasi dengan B. Atau A berpengaruh terhadap B. Kita tidak sebutkan positif atau negatif.
Tapi kalau penelitian kita sudah bersifat konfirmatori, sudah banyak riset sebelumnya, kita bisa menentukan pilih yang mana, meskipun tidak konsisten riset-riset sebelumnya. Ya, tapi penalaran teori kita, telaah riset-riset sebelumnya, kita menentukan posisi bahwa A berpengaruh positif terhadap B. Itu menentukan apa. Kemudian maksudnya dengan jelas, kemudian hipotesis dapat diuji. Otomatis. Tadi hipotesis kanguru tidak bisa diuji. Ya, tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Ya. Nah, kemudian ini yang penting. Hipotesis itu lebih baik dari hipotesis kompetisinya. Kira-kira maksudnya apa ini? Disinilah pemahaman kita secara filosofi, secara konsep, secara teori untuk menentukan yang mana hipotesis utama sebagai titik inti dari penelitian kita dan yang mana hipotesis tandingan. Misalnya CSR ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, teori apa yang bisa menjelaskan CSR? Perusahaan membayar CSR. Kira-kira teori apa? Banyak sekali ya? Iya, banyak sekali. Ya. Di antaranya apa kira-kira? Ada teori legitimasi, ya, signaling teori, bahwa perusahaan yang membayar CSR itu memberikan sinyal kepada lingkungan, kepada stakeholder bahwa kami peduli lingkungan. Gitu ya. Kalau legitimasi teori menjelaskan kami bayar CSR menunjukkan bahwa kami taat terhadap aturan. Itu kan? Apalagi? CSR. Banyak ya, banyak sekali. Bisa prososial, bahkan bisa agensi teori. Tidak sekedar sinyal positif, tetapi saya sedang menyembunyikan sesuatu. Ya, saya ini organisasi perusahaan lingkungan, bukan perusahaan yang sedang merusak lingkungan. Itu kan? Untuk menyembunyikan bahwa saya tidak merusak lingkungan, saya bayar CSR, menunjukkan bahwa saya peduli. Itu banyak sekali teori. Nah, sekarang kita merumuskan sebuah hipotesis. Ya, betul. Hipotesisnya begini. Pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap sustainability perusahaan. Kira-kira teori mana yang kita pakai? Ya, pasti kita bingung kan? Kita akan menghadapi yang mana hipotesis utama, yang mana hipotesis tandingan. Makanya kita harus yakin hipotesis kita jauh lebih kuat dibanding hipotesis tandingannya. Sehingga ketika nanti uji statistik signifikan menunjukkan bahwa hipotesis utama itulah yang terdukung, bukan hipotesis tandingannya. Inilah pentingnya mengapa kita perlu pemahaman filosofi, teori, konsep, supaya hipotesis kita itu benar-benar hipotesis utama dan bukan hipotesis tandingannya. Bayangkan ketika diuji, ternyata hipotesis tandingannya yang terbukti. Itu kan bisa masalah. Ya, berarti kita salah dalam memilih teori. Nah, yang ketiga, design riset. Jadi di bab metode penelitian itu disebutkan desain risetnya. Nah, desain risetnya macam-macam ini, ya. Dan intinya harus sudah dijelaskan secara lengkap. Biasanya di subbab pertama di bab metodologi penelitian tentang desain penelitian, di situ disebutkan tentang
bentuk penelitian kita. Misalnya penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian kuantitatif. Berarti kita sudah menetapkan di awal bahwa kita positivisme. Penelitian kita kuantitatif. Oleh karena itu, ke bawah semuanya berbau kuantitatif. Penelitian ini didesain dengan pendekatan kualitatif. Maka ke bawah harus bernuansa kualitatif. Penelitian ini didesain dengan cara mix metode, kuantitatif dan kualitatif. Maka ke bawah juga kuantitatif dan kualitatif. Disebutkan itu dari awal. Sampai variabelnya, pemilihan datanya, termasuk pengujian statistiknya disebutkan dengan jelas. Itu di desain penelitian. Nah, kadang-kadang, ini yang paling penting ketika instrumen, kita menggunakan instrumen. Nah, Bapak Ibu, ini pengalaman saya, ada teman meloloskan bimbingannya untuk seminar proposal. Ya. Saya kebetulan mengujinya. Pertanyaan saya cuma satu. Mana lampiran kuesionernya? Ya, dia bilang belum dibuat, Pak. Nah, kalau begitu belum layak. Ya. Justru kuesioner itu yang paling penting karena itu alat ukur. Itu harus dikritisi. Kemarin saya sudah bercerita, banyak kuesioner ketika ditarik ke pusat tidak ada hubungannya dengan teori atau konsep yang dibangun. Itu bahayanya. Jadi mahasiswa ketika menggunakan instrumen, pastikan bahwa kuesionernya itu sudah dilampirkan supaya mendapat masukan di situ. Itu tentang desain riset. Kita tidak usah berlama-lama di sini. Dan seterusnya, ini nanti bisa di-copy. Ya. Ada 19 poin ini tentang desain riset. Hasil pengujian hipotesis, ini saya kira sudah biasa ya. Saya mau menunjukkan saja yang penting. Ini ringkasan diskusi simpulan keterbatasan dan saran. Ya, ini juga saya mau bahas tentang diskusi, pembahasan. Biasanya mahasiswa ketika menyampaikan hasil penelitiannya, selalu yang kurang halamannya itu adalah bab pembahasan. Itu selalu yang kurang. Kadang cuma 1 halaman, 2 halaman. Padahal justru di situ inti sebenarnya. Di situ inti sebenarnya. Karena selain kita menginterpretasi hasil statistik di bab hasil, juga disitulah tempatnya kita membahas hasil kita dan dikomparasikan, dikonversikan, di reverse teori-teori yang kita jadikan sebagai teori ground teorinya, termasuk riset-riset sebelumnya. Disitulah ada judgement kita sebagai peneliti. Maka bab pembahasan itu penting sekali. Nah, kenapa mahasiswa rata-rata di bab pembahasan itu sedikit? Karena kembali kepada nomor 1 tadi, kemarin itu. Nomor 1 tentang modal awal yang harus dimiliki. Penguasaan konsep, ya, filosofi, konsep dan teori. Itu yang kurang dikuasai. Sehingga hasil yang diperoleh itu tidak hidup ketika dibahas. Ya, tidak dibahas. Ya, kaku dalam menginterpretasi data-data statistik itu. Nah, oleh karena itu penting sekali bab diskusi atau pembahasan. Dari bab diskusi dan pembahasan itu pula lah, nanti kita akan memberikan simpulan dan saran. Ya, simpulan dan saran. Kadang-kadang saran itu tidak ada hubungannya dengan pembahasan.
Ini sering kita temukan seperti itu. Jadi harus diperhatikan itu. Nah, tata bahasa dan format penulisan. Ini juga penting ya. Ini juga penting sekali. Barangkali para pembimbing kita ini itu merasa nikmat ketika membaca laporan penelitian mahasiswa dan bahasanya cukup bagus. Ya, antara paragraf dengan paragraf itu kelihatan hubungannya, kalimat dengan kalimat dalam satu paragraf itu kelihatan hubungannya, terstruktur, sistematis, efektif kalimatnya, tidak bertele-tele, enak sekali dibaca itu. Ya, itu penting sekali. Ya, itu penting sekali. Makanya Bapak Ibu, kelas saya di filsafat ilmu dan teori akuntansi multiparadigma, saya tidak lagi menugaskan mahasiswa untuk membuat RMK. Ya, saya ganti. Jadi topik bahasan per pekan itu harus dibuat dalam bentuk esai. Jadi makalah mini 4-5 halaman. Ada pengalaman ketika summary, ya, dia cuma blog ini copy paste, blog ini copy paste, blog ini copy paste, sehingga ya benar-benar summary antara paragraf satu dengan paragraf lain tidak ada hubungannya. Saya ubah karena ternyata internalisasi nilai dalam buku itu tidak maksimal ketika begitu modelnya. Tetapi ketika saya ganti, misalnya topik epistemologi, ya, ini referensinya. Silakan buat makalah dalam bentuk esai 4 halaman. Itu lebih hidup. Nah, diajarilah mahasiswa di situ bagaimana cara membuat kalimat, bagaimana mengemukakan pendapat, opini. Ya, itu sangat membantu, ya, ketika penulisan tugas akhir nantinya. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita masuk ke topik riset. Ya, silakan. Ada mic-nya tuh. Yang kemarin Prof cerita tentang kesalahan tipe 1 dan tipe 2 itu gimana? Oh ya, kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Ini penting ya. Terlewat ya tadi ya. Menurut Bapak Ibu, lebih menderita mana, lebih menyakitkan mana, memenjarakan orang benar atau melepaskan orang salah? Kira-kira lebih menderita mana? Lebih menyakitkan mana? Memenjarakan orang benar ya? Memenjarakan orang benar. Ya. Bayangkan hakim memutuskan 20 tahun. Si terpidana ini sudah menjalani 19 tahun, 11 bulan, ya, 29 hari. Tiba-tiba ada novum bukti baru. Pelaku sebenarnya sudah tertangkap. Itu gimana mengembalikan yang sudah dijalani 19 tahun itu? Itu sangat menyakitkan. Tapi kalau orang salah dilepaskan, lalu ada bukti baru bahwa benar-benar dia bersalah, masih bisa ditangkap. Tapi orang benar, ya, yang kita penjarakan karena kesalahan menilai dia, maka itu tidak bisa diobati kesalahan itu. Jadi memenjarakan orang benar itulah kesalahan tipe 1. Melepaskan orang salah itu kesalahan tipe 2. Itulah sebabnya di hukum, bukan maksud saya fakultas hukum ya, ilmu hukum, selalu yang diuji itu H0. Asumsinya bahwa dia tidak bersalah.
sampai ditemukan bukti yang kuat. Nah, kita di penelitian ekonomi selalu mengedepankan aspek negatifnya manusia. Sehingga selalu yang mau diuji adalah hak alternatif. Dia melakukan ini, dia berhubungan ini, dia berbeda dengan ini. Padahal sisi manusia itu ada dua. Pengembangan ilmu itu ada dua. Kemarin saya cerita, ada yang berasal dari selfish, ada yang berasal dari altruistik. Satu contoh. Ya, satu contoh. Penelitian mahasiswa saya. Ya, penelitian mahasiswa saya S3 sudah selesai. Itu meneliti tentang minat inspektorat bertindak sebagai whistleblower. Ya, whistleblower. Atau melakukan tindakan whistleblowing. Jadi whistleblowing itu adalah, karena dia inspektorat, ketika BPK masuk memeriksa ke Pemda, dia bekerja sama dengan BPK untuk mengungkap kecurangan yang sedang terjadi di dalam Pemda, di mana dia berada di situ. Itu berarti dia whistleblower. Whistleblower. Kalau dia kita pandang dari sisi negatifnya, maka kita mengatakan dia tidak melakukan dia akan melakukan penyembunyian informasi untuk mendapatkan opini yang bagus. Gitu ya? Iya. Itu sisi negatifnya kita pandang inspektorat itu. Padahal ada sisi baiknya yang harus kita lihat, bahwa inspektorat itu tidak terpengaruh oleh kohesivitas pertemanan, tidak terpengaruh oleh jenis fraud yang terjadi, tidak terpengaruh oleh level jabatan yang sedang melakukan kejahatan itu, tidak terpengaruh oleh itu. Itulah H0-nya. Ya. Makanya teori yang dipakai mahasiswa saya itu adalah pro-sosial teori, bukan agensi teori. Kalau agensi teori, hak alternatifnya yang diuji. Tapi kalau kita pakai pro-sosial teori, H0-nya yang diuji. Gitu loh. Ya. Jadi hipotesisnya, ya betul. Ya. Jadi jangan berasumsi bahwa selalu hak alternatif yang diuji. Bisa saja H0 yang diuji. Itulah pentingnya penguasaan filosofi tadi. Konsep dan teori. Ya. Nah, seperti yang saya contohkan kemarin. SNA di Medan ada seorang dosen presentasi ya, yang diteliti adalah konsep mudharabah di bank syariah. Dia pakai agensi teori. Hipotesisnya adalah manajemen bank syariah melakukan earnings management dalam kontrak mudharabah. Benar statement itu, tapi secara substansial keliru. Keliru. Ya, itu bisa melakukan kesalahan tipe 1. Bayangkan kalau hipotesisnya terbukti. Ya, hipotesisnya terbukti. Itu artinya apa? Kita sudah berburuk sangka kepada bank syariah. Tidak usah menabung mudharabah, tidak usah kerja mudharabah, pasti direkayasa. Itu bahayanya. Kita sudah memvonis melakukan kejahatan, padahal secara konsep mudharabah itu adalah dilahirkan sebagai konsep adil. Makanya hipotesisnya harusnya 0 yang dituju, bukan hak alternatif. Ya. Hak alternatif. Begitu maksudnya, Bu. Ya. Jadi sudah 2 penelitian saya bimbing, ada yang hak alternatif dia uji, ada juga yang H0. Itu. Silakan Bu Mas Yana. Baik, kalau tidak lagi kita lanjut. Kita masuk topik riset. Saya coba buat matriks seperti ini, Bapak Ibu, agar bisa kita
melahirkan atau bisa kita menemukan topik. Jadi rumpun keilmuan akuntansi itu bisa kita bagi seperti ini. Ya. Akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing, sistem informasi, dan perpajakan. Ini yang saya sebut sebagai body of knowledge keilmuan akuntansi. Itu Bapak Ibu ya. Bagi di prodi akuntansi pasti ini rumputnya. Akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing, sistem informasi, dan perpajakan. Lalu kelima rumpun ini itu ketika diinteraksikan dengan perspektif, ada entitas, ada behavioral, ada syariah, ada privat, ada publik, ada pendidikan. Maka 5 rumpun ini akan bisa melahirkan bidang ilmu lainnya ketika diinteraksikan dengan perspektif. Maka kita bisa menemukan akuntansi keuangan entitas. Bisa kita menemukan akuntansi keuangan dari perspektif behavioral, akuntansi keuangan perspektif syariah, akuntansi keuangan perspektif private, perspektif publik, akuntansi keuangan di sektor pendidikan, dan seterusnya. Jadi bisa melahirkan beberapa ilmu ini. Nah, kalau kita interaksikan lagi dari filosofi dan metodologi serta cakupannya, maka kita akan dapatkan ini. Akuntansi keuangan bisa dilihat dari filsafat metodologi. Kita bisa dapatkan ide riset di sini. Atau cakupan antar transdisiplin. Kita bisa melihat akuntansi keuangan tidak hanya perspektif ekonomi, tapi kita bisa lihat perspektif sosiologi, ya, atau perspektif apa? Lintas. Dari sisi sambal kita bisa lihat di sini, skop lokal, nasional, regional, internasional. Jadi kalau kita lihat interaksi 3 dimensi ini, rumpun ilmu, perspektif, dan tambah 3 ini, maka kita akan bisa menemukan topik-topik riset di sel-sel ini. Kira-kira ada berapa sel ini? 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 5, 45 sel. Berarti kita bisa menemukan topik riset di 45 sel. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ibaratnya ini adalah tambang. Ya, ibaratnya adalah tambang. Ini cara menemukan topik riset. Ya, topik riset. 45. Nah, sekarang coba identifikasi riset-riset yang sudah atau sedang diteliti oleh mahasiswa kita, baik S2 maupun S3. Kira-kira lebih banyak di sel mana? Kira-kira banyak di sel mana? Di sektor private dan sektor publik. Itu ya. Di kolom private dan publik. Lalu body of knowledge keilmuannya yang mana yang paling banyak? Keuangan, manajemen, auditing, sistem informasi, perpajakan? Lebih banyak mana? Di keuangan ya? Iya. Berarti banyak riset termasuk di SNA kita lihat itu proporsinya memang selalu banyak akuntansi keuangan.
Ya, lebih banyak lagi di sektor pasar modal, gitu ya. Lebih banyak di sel mana nih? Ya, private akuntansi keuangan. Di situ mutar-mutar. Di situ mutar-mutar. Padahal begitu banyak topik yang bisa. Apalagi kalau kita perhatikan faktor kontekstual. Faktor kontekstual ini banyak sekali yang terjadi kontingent. Apa itu faktor kontekstual? Ya, faktor kontekstual itu misalnya budaya. Apalagi kalau kita interaksikan budaya, begitu banyak. Nah, kemarin ada salah satu mahasiswa saya mengajukan proposal penelitian S3. Dia menulis kontribusi perbankan syariah. Wilayah amatannya itu adalah Asia Tenggara dan Afrika. Afrika termasuk negara-negara Arab. Tapi variabel yang dia pakai itu variabel yang sudah terlalu umum. Sudah terlalu umum. Nah, yang unggul adalah di skopnya ini. Datanya itu adalah internasional. Itu titik poin yang penting bagi dia. Tapi topik kontribusi atau market share bank syariah itu sudah penelitian umum. Lalu saya katakan, supaya ada originalitas yang jelas di proposal kamu, maka coba tambahkan tipologi negara sebagai variabel. Dia tanya, apa itu tipologi negara, Pak? Nah, bedah itu tipologi negara, bentuk perpolitikannya, demokrasi, kerajaan, atau republik. Bagaimana mazhab di masing-masing negara di situ? Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Kemudian regulasi masing-masing negara tentang perbankan syariah. Fatwa-fatwa. Itu semua diteliti di tingkat lintas negara. Itu kebaruan. Ya. Nah, ini bocoran. Siapa tahu ada yang mau juga meneliti itu. Ya silahkan ya. Ya itu silahkan. Contoh Malaysia dengan Indonesia. Kenapa market share bank syariah di Malaysia lebih tinggi dibanding Indonesia? Gitu kan? Karena persoalan regulasi. Persoalan regulasi. Itu contoh. Nah, apalagi misalnya negara Afrika, beda-beda. Nah, dia sekarang bingung bagaimana cara mendefinisikan, bagaimana cara mengukur. Berkali-kali bimbingan ke saya, ukurannya belum tepat. Ya, tapi itu kebaruan. Itu contoh. Dari matriks ini kita bisa temukan topik yang begitu banyak. 45 sel ditambah faktor kontekstual. Bayangkan itu. Faktor kontekstual itu bisa nanti di penelitian masuk sebagai variabel moderating. Variabel moderasi. Jadi sungguh banyak topik-topik riset yang belum tergali. Ya, banyak sekali Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mau sederhanakan, kira-kira kita bisa dapatkan melalui ini. Gap hasil-hasil antar riset sebelumnya. Ini yang paling umum ya. Yang paling umum. Biasanya di latar belakang, di paragraf pertama, kita temukan kalimat riset, pengaruh, kualitas pengungkapan dengan sustainability perusahaan dalam kurun waktu 10 tahun hasilnya belum konsisten. Itu kalimat pertama. Gitu ya. Jalan-jalan terus, lalu riset ini mencoba ya menambahkan satu variabel yang berfungsi sebagai variabel kontingensi, variabel kontingen. Misalnya ini. Itu contoh topik riset dengan mendapatkan inkonsistensi riset-riset sebelumnya.
Kita masuk dengan menambahkan atau mencarikan variabel moderasi atau variabel intervening. Nah, coba Bapak Ibu, khususnya mahasiswa, saya ingatkan begini. Apa bedanya kalau saya mengatakan begini? Budgeting berpengaruh positif terhadap kinerja pengaruh budgeting terhadap kinerja pemerintah, kinerja keuangan pemerintah daerah. Struktur organisasi sebagai variabel moderating. Itu anak kalimatnya. Apa bedanya ketika saya katakan struktur organisasi memoderasi hubungan budgeting dengan kinerja pemerintah daerah. Jadi moderasinya menjadi kalimat utama di judul kedua. Di judul pertama, moderasinya sebagai anak kalimat di bawah. Kira-kira apa bedanya penelitian ini? Ini sering salah kaprah. Ya, sering salah kaprah. Jadi Bapak Ibu, di penelitian pertama, hipotesis utama kita tetap budgeting, pengaruh budgeting terhadap performance. Yang di bawah itu moderasi sekedar pengujian tambahan. Sehingga teori yang kita pakai di rumusan masalah itu adalah hubungan antara budgeting dengan performance. Itu inti. Di bab teori, kerangka konseptual itu yang kita ungkap. Goal setting teori, karena budgeting ini sering dalam goal setting teori. Ya. Atau teori motivasi gitu ya. Teori motivasi. Itu yang kita jelaskan dalam merumuskan hipotesis. Sementara di judul kedua yang utama di situ adalah moderasi. Berarti kita sedang mau menguji apakah struktur organisasi itu benar-benar memiliki daya moderating terhadap hubungan ini. Sehingga di latar belakang yang kita angkat sangat berbeda dengan latar belakang dengan penelitian pertama. Di teori yang kita angkat itu adalah contingency teori untuk penelitian kedua. Kalau penelitian pertama, goal setting teori. Hipotesisnya pun beda, cara mengujinya pun beda. Ini bahaya. Jadi perhatikan penggunaan judul. Karena itu berpengaruh terhadap, meskipun saya biasa mengatakan begini, judul itu adalah seni. Ya, kadang-kadang saya katakan tidak usah peduli dengan judul, yang penting isunya. Judul bisa kita sematkan setelah selesai penelitian. Apa judulnya yang paling cocok? Tapi kalau kita sudah tetapkan judul di awal, ya, dan konsisten dengan judul itu, maka hati-hati ketika perumusannya selanjutnya. Itu maksudnya, Pak. Kemudian gap antara teori dan hasil riset. Ya, gap antara teori dan hasil riset. Teorinya mengatakan begini, hasil risetnya mengatakan begini. Nah, ini kesempatan untuk masuk. Ya, kesempatan untuk masuk. Nah, masuknya dengan cara apa? Kita amati riset yang tidak cocok itu atau yang tidak konsisten itu. Kita amati data yang dia pakai, kita amati variabel yang digunakan serta pengukurannya, kita amati statistik yang digunakan. Nah, dari situlah kita bisa masuk dengan mengatakan misalnya ternyata pengukuran yang dia pakai kurang tepat untuk konteks ini. Ya, situlah kita bisa masuk. Jadi ada gap antara teori dengan hasil riset. Kemudian kita juga bisa masuk gap antara teori dan praktek. Antara teori dan praktek. Teorinya begini, praktek mengatakan begini. Fakta empirisnya mengatakan begini. Itu bisa
teliti. Ya, bisa kita dapat isu di situ. Nah, termasuk kalau kita punya data, maka kita bisa dapat ide penelitian yang biasa kita sebut dengan data mining, menambang data. Menambang data. Ya, misalnya kita punya data tentang UMKM, ya, database. Dari data itu bisa muncul ide penelitian. Dari data itu. Misalnya kita punya data tentang digital economic. Ya. Dari situ kita bisa dapatkan ide penelitian. Kemudian juga kita bisa dapatkan ide penelitian dengan mengamati fenomena kontemporer. Ya, yang ada sekarang. Juga kita bisa mendapatkan ide riset dari perubahan-perubahan paradigma yang terjadi. Jadi intinya adalah untuk mendapatkan isu riset sebenarnya adalah banyak membaca dan banyak mengamati. Ya, itu intinya. Cara lain adalah rajin-rajin ikut seminar. Karena dari situ, kalau kita malas membaca, ya maka rajinlah mendengar, kan gitu. Gitu ya? Ya. Itu kira-kira cara-cara untuk mendapatkan isu riset. Tadi saya sudah bantu dengan membuat matriks. Itu ternyata masih banyak sel-sel yang belum ada penelitiannya atau masih kurang, silahkan masuk di situ. Ya. Nah, tapi kalau ini kita berada di bidang embar, maka tetap berutak-atik di embar, tidak pindah sel. Gitu ya. Karena yang kita amati adalah inkonsistensi di penelitian embar misalnya, atau di penelitian berian. Kita tidak pindah sel, padahal begitu luas. Yang kurang sekarang, ya dulu sih banyak profesi ya, banyak Pak ya, tentang penelitian di akuntansi pendidikan. Ya sekarang ini menurun, bahkan lenyap. Ya mungkin bisa kita kembali lagi meneliti tentang akuntansi pendidikan. Itu bisa, ya itu kurang sekarang. Silakan kalau pertanyaan. Waktu semakin berjalan, materi semakin masih banyak. Cepat-cepatan ini. Silakan. Yang tadi gap antara teori dan hasil riset. Nah, itu hasil risetnya apakah kita berpadu pada satu hasil riset atau beberapa hasil riset yang terjadi gap dengan teori tersebut? Ya tentu secara umum Bu ya. Secara umum. Bisa saja kalau kita dapatkan satu riset dan isunya menarik, isunya itu, tapi kok ini teorinya tidak terbukti dengan isu ini, padahal teorinya cukup kuat. Nah di situ kita bisa masuk, ya, membedah teori itu sedetail-detailnya, lalu membedah riset itu sedetail-detailnya. Ya. Cuma kadang-kadang memang kalau riset riset yang sudah publish itu kan sangat ringkas ya, sangat ringkas. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan informasi detail tentang seperti apa datanya itu. Nah, waktu saya menulis disertasi, saya mencoba meminjam instrumennya, instrumen eksperimennya yang saya amati penelitiannya itu, berkali-kali saya email tidak ditanggapi, gitu kan? Akhirnya saya berimajinasi, kira-kira begini model eksperimennya. Ya, akhirnya desain sendiri. Nah, itu kesulitan, ya, kesulitan. Silakan masih ada? Khususnya mahasiswa S3, mahasiswa S2, monggo.
Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Ya, ini tadi perumusan hipotesis saya sudah jelaskan tadi. Ini sebenarnya saya sudah jelaskan tadi nih, hipotesis nol, alternatif, tipe 1 dan tipe 2. Nah, kita masuk ke metodologi penelitian. Salah satu hambatan mahasiswa menulis proposal karena persoalan penguasaan terhadap metodologi. Jadi kita tidak sedang kuliah metodologi ini ya, sekedar mengingatkan bahwa salah satu penyebab hambatan mahasiswa membuat proposal adalah keterbatasan pemahaman skill terhadap metodologi. Di awal kuliah metodologi sering saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa metodologi itu sama dengan berenang. Kita tidak bisa berenang hanya dengan mengikuti pelajaran teori renang. Ya. Kita tidak bisa berenang hanya dengan cara melihat orang berenang. Nanti kita bisa berenang kalau turun berenang, kan gitu. Nah, metodologi riset begitu juga. Ya, berapa SKS pun kita belajar metodologi penelitian, kalau tidak pernah dipraktekkan, tidak terjadi internalisasi. Baca riset juga begitu. Ya, baca riset. Bagaimana metodologinya orang di situ kita tidak bisa paham dengan baik. Itulah sebabnya di mata kuliah berbasis riset, tugas akhir mahasiswa itu adalah mini riset wajib. Karena disitulah dia menumpahkan pemahaman konsep dan teorinya serta metodologinya dan merangkum data itu lalu membuat laporan mini riset. Itulah yang saya maksud cara pengajaran metodologi riset yang efektif dengan menugaskan mahasiswa membuat mini riset. Dan mini riset mahasiswa ini itu bisa menjadi starting awal untuk disertasinya nanti. Tinggal dikembangkan, ya, diperluas. Gitu maksudnya. Jadi sekedar remind ini metodologi, ya kita tahu filsafat positivism, ya. Ini saya tidak usah ulangi. Ini definisinya kuantitatif, positivity mainstream. Kita bisa diskusikan ini, Bapak Ibu sudah tahu semua ini, sudah dapatkan. Pendekatan riset ada kuantitatif, ada kualitatif, gitu ya. Kemudian ciri riset ilmiah untuk pendekatan kuantitatif seperti ini. Ini yang kuantitatif. Ada purposiveness, ada rigor, ada testability, replicability, precision and confidence, objectivity. Oh, ada yang hilang ini. Ya, yang hilang itu adalah parsimoni. Ada satu parsimoni. Jadi proposal dan penelitian Bapak Ibu nanti harus terpenuhi ini. Ya, untuk hasil penelitian kita itu memenuhi, ya, ciri-ciri riset ilmiah. Itu kira-kira. Bisa ditanyakan nanti poin-poinnya ini, kita bisa disebutkan. Nah, ini yang saya maksud tadi, exploratory. Apakah dokter bisa membuat penelitian yang sifatnya exploratory? Sangat bisa. Bahkan mungkin itu bagus kalau ke sana menelitinya. Ya, exploratory.
supaya kita menjadi penemu baru. Kita menjadi orang pertama kira-kira. Deretan orang pertama meneliti isu baru. Ya selama ini kan kita hanya replikasi. Gitu ya? Nah saatnya ya khususnya program doktor itu menjadi peneliti awal untuk isu-isu baru. Nah, inilah yang dimaksud dengan penelitian eksploratory. Kesulitannya adalah mungkin kita sulit mendapatkan teori yang mendasari isu itu. Belum ada riset sebelumnya yang bisa dijadikan patokan. Maka kebanyakan memang dari kita. Penjelasan logis yang lebih dominan dibanding teori maupun riset. Disitulah kekuatan logika. Kekuatan logika yang bermain di situ. Ya. Nanti bagaimana mengukurnya? Ya bagaimana kalau misalnya pakai kuesioner? Ya, konstruk apa? Kita bangun konstruk sendiri beserta dimensinya serta butir-butir pertanyaannya kita yang bangun 100%. Maka melalui pengujian-pengujian yang sangat ketat. Ya, kalau instrumen yang sudah dipakai berkali-kali langsung saja. Tapi kalau kita bangun dari awal itu melalui pengujian yang sangat panjang. Tapi disinilah pentingnya saya kira program doktor itu. Ya. Ini exploratory. Di sini belum ada hipotesis, gitu ya. Ada hipotesis. Nah, riset yang deskriptif ya biasa di S1 ya. Di S1. Nah, yang banyak adalah explanatory. Di sinilah banyak S2, S3 kita ini penelitian kita berada di ranah ini, explanatory. Ya. Ini kekuatan kuantitatif dan keterbatasannya, kita lewati saja. Lalu ini step-step penelitian kuantitatif ada 7 ada 7 langkah-langkah ya. Kemudian saya ambilkan satu contoh ya, apa yang harus dilakukan. Tadi kan syarat-syarat atau ciri-ciri riset ilmiah itu diantaranya rigor. Ya, rigor ya. Nah, bagaimana penelitian kita bisa rigor? Ini saya berikan satu contoh. Jam berapa? Jadi supaya penelitian kita itu rigor atau robust, ya, maka ada 3 yang harus kita uji, valid dan reliable terhadap 3 komponen itu. Pertama instrumen, yang kedua model, yang ketiga data. Ya, yang pertama instrumen, yang kedua model, yang ketiga data. Barulah penelitian kita itu robust. Robust artinya rigor, kuat, bisa dipertanggungjawabkan. Itu kira-kira. Mari kita lihat yang pertama, instrumen. Seperti yang saya katakan, mahasiswa kadang-kadang meskipun instrumen itu pinjaman, tetapi karena instrumen itu sebelumnya digunakan untuk objek yang lain, maka mahasiswa mencoba melakukan penyesuaian. Dan ketika terjadi penyesuaian, di situ sering mahasiswa mendapat hambatan. Gitu ya. Yang sering terjadi untuk instrumen, yang sering terjadi adalah apakah instrumen itu mengukur realita atau mengukur persepsi. Ini hati-hati.
Ya, apakah instrumen yang kita bangun itu sedang mengukur realita atau mengukur persepsi? Sebab berbeda. Kalau mengukur persepsi, itu bentuk riset itu kebanyakan inti utamanya adalah menguji teori. Dan sampelnya pun tidak mesti objek yang sesungguhnya. Misalnya, saya meneliti tentang fraud di sektor publik. Ya, saya meneliti fraud di sektor publik. Saya dapatkan beberapa variabel berdasarkan teori-teori. Lalu saya buat instrumennya. Siapa yang saya minta mengisi kuesioner itu? Bukan orang yang bekerja di Pemda. Mahasiswa S2 dan S3. Itu artinya apa? Saya sedang meminta persepsi dia tentang hubungan variabel ini dengan variabel ini. Beda ya? Beda ketika pengisi instrumen kita itu ya adalah orang yang sebenarnya. Jadi hati-hati. Hati-hatinya apa? Hati-hatinya adalah ya sebenarnya tujuan penelitian kita itu mau menemukan fakta yang terjadi sehingga rekomendasinya tepat, atau jangan-jangan persepsinya orang di Pemda yang kita minta. Ini penting sekali. Dua hal yang berbeda Bapak Ibu ya. Berbeda. Misalnya ya, dikatakan begini. Merekayasa laporan keuangan itu adalah kejahatan. Ya, merekayasa laporan keuangan adalah kejahatan. Yang saya minta mengisi adalah orang keuangan di Pemda. Skalanya 1 sampai 5. Tidak setuju sampai sangat setuju. Kira-kira orang Pemda menjawab apa? Sangat setuju, pilih 5 ya. Merekayasa laporan keuangan adalah kejahatan. Setuju, 5 gitu kan. Tapi kalau saya ganti pertanyaannya, ya, dalam kurun 1 tahun ini, kita tanyakan yang bersangkutan personnya, apakah dia melakukan rekayasa keuangan atau tidak? Kira-kira dia jawab apa? Ya, beda kan? Beda ketika kita mencoba mencari fakta yang terjadi di organisasi itu dengan sekedar meminta persepsinya. Kalau sekedar meminta persepsinya, selain orang Pemda pun bisa, karena kita sedang menguji variabel berdasarkan teori. Kita sekedar mengejar teori, bukan mengungkap hal yang sesungguhnya. Itu beda sekali. Jadi hati-hati dalam penggunaan instrumen. Ini instrumennya saya percepat saja definisinya ya. Kemudian instrumen penelitian itu bisa metode angket, bisa wawancara, observasi, dokumenter, metode eksperimental, metode penelusuran data online, metode tes. Ini bentuk-bentuk instrumen penelitian untuk mendapatkan data. Nah, biasanya kalau kualitatif itu metode wawancara, ya, metode wawancara dan observasi. Kalau metode kuantitatif itu selainnya. Kalau metode mix, ya bisa semuanya digunakan. Ini bisa kita menggunakan salah satu di antaranya. Sebab kadang-kadang mahasiswa itu terperangkap. Ya, terperangkapnya apa? Sering sekali barangkali Pak Is juga, Bapak Ibu mungkin pendapat. Saya begitu marah sekali terhadap mahasiswa
di bab metode penelitian yang disebutkan populasi adalah ini dalam kurung Sugiono. Ya. Menurut Sugiono, sampel adalah marah sekali. Saya itu mengajar Anda 4 buku metodologi penelitian. Kenapa bukan itu yang dia pakai? Saya tanya, kamu pernah baca tidak bukunya Sugiono? Tidak pernah, Pak. Kenapa? Karena dia copy paste. Terjebak di situ. Buku yang diberikan kepada mereka yang dipakai 1 semester itu, dia tidak gunakan sebagai referensi. Nah, saya catat di tesisnya itu, hati-hati plagiasi. Saya kasih warning awal. Hati-hati plagiasi. Itu terjebak. Nah, karena lebih banyak membaca tesis disertasi yang menggunakan instrumen kuesioner, akhirnya penelitian berikutnya kuesioner lagi. Penelitian berikutnya kuesioner. Padahal begitu banyak bentuk instrumen yang jarang digunakan. Barangkali itu bisa menjadi kebaruan. Kenapa tidak keluar? Ya, mencoba misalnya eksperimen. Kenapa tidak mencoba misalnya metode tes? Kita bisa mendapatkan data dengan metode tes. Bisa. Ya, jadi banyak sekali cara untuk menemukan kebaruan itu. Nah, ini instrumen. Karena seringnya yang dibaca adalah tesis disertasi sebelumnya pakai kuesioner, itu lagi. Ya. Itu contoh instrumen. Nah, ini yang saya jelaskan kemarin, Bu. Bapak Ibu, hubungan antara butir pertanyaan dengan konsep harus ketemu di atas. Tidak boleh konsepnya lain, butir pertanyaannya lain. Tidak boleh. Harus link ke bawah. Ini kira-kira urutannya: teori, konsep, konstruk, variabel, dimensi, indikator, instrumen. Instrumen sampai ke teori itu ada hubungannya. Ya, kuantitatif, karena memang begitu. Ya, memang begitu. Ini saya lewati saja. Ini kalau belajar SEM ini ada indikator formatif dan ada indikator reflektif. Kenapa saya tampilkan ini? Karena sering kita membuat model penelitian, ya. Lalu misalnya, ini maaf contoh customer satisfaction, konstruknya. Untuk mengetahui customer itu puas bagaimana? Bisakah langsung kita sebar pertanyaan? Apakah Anda puas dengan? Tidak ya? Ya. Harus buat dimensinya dulu. Buat dimensinya konstruk itu. Misalnya apa? Ya, kita cari variabel-variabel pembentuk kepuasan itu. Variabel-variabel atau dimensi pembentuk kepuasan itu adalah quality, kalau di marketing ya, quality, kemudian price, kemudian service. Sehingga untuk mengetahui kepuasan pelanggan, tidak perlu langsung tanya kepuasannya, tapi tanya tentang kualitas barang, tanya tentang harga bersaing nggak, tanya tentang pelayanan. Kalau rata-rata jawabannya tinggi, itu artinya puas dengan produk kita, puas dengan dia customer satisfaction. Lalu bisa juga kepuasan customer itu ditanya melalui indikator reflektifnya. Apa indikator reflektifnya orang puas? Beli lagi, gitu ya. Dia share, gitu ya. Ya, macam-macam lah. Nah, yang sering terjadi ini hati-hati sama tadi. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi adalah dalam kuesioner yang menanyakan tentang customer satisfaction dicampur aduk antara
variabel pembentuknya dengan variabel reflektifnya. Itu tidak boleh. Ketika pertanyaan-pertanyaan kita sepakat di indikator pembentuknya, maka semuanya indikator pembentuk. Tidak boleh campur reflektif di situ. Kenapa tidak boleh? Karena terkait uji validitas dan reliabilitas. Kalau reflektif itu, kalau reflektif itu, atau contohnya yang paling gampang apa ya? Saya biasa ambil contoh begini, kata-kata takwa. Takwa itu konstruk ya. Ya boleh nggak kita sebar kuesioner menanyakan takwanya orang berapa? Susah ya? Susah. Maka kita tanya indikatornya. Ya, apa indikator pembentuknya takwa? Kalau muslim misalnya sholatnya, ya sejauh mana sholat dan kualitas sholatnya, ya semua rukun Islam itu. Nah kalau semuanya jawab 5, berarti kualitas takwanya bagus gitu. Takwa juga seorang bisa dilihat dari refleksinya, dari etikanya, ya pergaulannya dan lain-lain. Kita tanyakan itu. Nah sekarang, indikator pembentuk laba apa? Pembentuk laba. Kalau kita mau tanya tentang pembentuk laba, pendapatan gitu kan, dan beban, gitu kan? Refleksi laba apa? ROA, ROI, gitu ya? Nah, refleksi itu bisa kita pilih satu saja. Bisa kita pilih satu saja. Tidak perlu pilih semua. Karena refleksi itu tidak seharusnya diambil semua, maka tidak relevan lagi uji reliabilitas. Dalam sebuah instrumen itu dibangun untuk refleksi saja semua. Maka uji reliabilitas itu tidak penting. Itu hubungannya. Sebab orang bisa mengukur laba hanya ROA saja, tidak perlu gabung ROI, tidak perlu yang lain, gitu ya. Mengukur customer satisfaction bisa dengan hanya pembelian berulangnya. Tapi mengukur customer satisfaction tidak boleh hanya price saja, tidak boleh hanya kualitas barang saja, tidak boleh hanya servisi saja, harus tiga-tiganya. Kenapa? Karena berhubungan erat ketiga komponen ini. Itulah uji reliabilitas. Itu maksudnya. Makanya hati-hati ketika membangun instrumen. Pastikan konstruknya itu yang Anda pakai formatifnya atau reflektifnya. Begitu maksudnya. Ini contoh kira-kira kisi-kisi instrumen ya. Kita lanjut aja. Uji instrumen, validitas dan reliabilitas. Saya kira Bapak Ibu sudah mahasiswa sudah dapatkan ini. Kemudian validitas dan reliabilitas. Kalau validitas itu adalah instrumen itu mengukur apa yang kita mau ukur. Itu intinya. Ya, kalau mengukur berat badan harusnya pakai timbangan. Berarti valid. Mengukur tinggi badan, veteran, gitu ya. Mengukur kecepatan lari, ini. Jadi mengukur apa yang mau diukur, itulah validitas. Itulah validitas. Reliabilitas apa? Konsistensi atas pengukuran itu. Ya. Kalau saya mengukur timbangan berat badan saya tadi pagi sekian, jam 10 saya timbang lagi, jam 12 saya timbang lagi, perbedaannya tidak terlalu jauh, maka saya anggap timbangan ini reliable. Timbangan reliable. Tapi kalau saya ukur pagi hari, gitu ya, 65 kilo, lalu 3 jam kemudian naik menjadi 70 kilo,
Ini bahaya. Ini timbangan ini salah ini. Gitu ya? Itu berarti tidak reliable. Itu maksudnya sederhananya. Oke. Ini uji sudah sering kita lakukan, uji reliabilitas ini komponen-komponennya. Bisa ambil nanti di SPSS ya cara pengujiannya. Nah, teknik pengumpulan data ini tadi sudah. Sampling method yang saya mau sampaikan adalah ini penting kali ya, saya referensi sedikit. Jadi ketika kita membuat hipotesis, pernyataan, misalnya laba berpengaruh positif terhadap harga saham. Sampel saya adalah perusahaan manufacturing di Bursa Efek Indonesia. Itu sampel saya. Gitu ya. Tetapi sesungguhnya yang saya amati perilakunya adalah seluruh emiten yang ada di Bursa Efek. Jadi statement hipotesis saya itu adalah statement hipotesis tentang perilaku populasi. Ya? Perilaku populasi. Tetapi karena hambatan dana dan tenaga, hambatan dana dan waktu, maka saya tidak bisa mengambil semua populasi. Saya pilihlah sampel. Katakanlah terpilih 60 sampel. Nah, sampel yang baik adalah sampel yang mewakili populasi. Karena yang saya estimasi perilakunya adalah perilaku populasi, bukan perilaku sampel. Gitu ya? Itulah sebabnya min rata-rata dari indikator sampel harus kurang lebih sama dengan min populasi. Kalau jauh beda, maka sampel saya tidak mewakili populasi karena karakternya beda sekali. Modusnya, mediannya tidak jauh beda antara sampel dengan populasi. Standar deviasinya tidak terlalu jauh beda. Maka itulah pentingnya uji normalitas. Kalau data kita normal, itulah satu-satu indikator bahwa sampel kita berhasil mewakili populasi. Sehingga hasil statistiknya, simpulan kita bukan simpulan terhadap sampel, tapi simpulan kita terhadap populasi. Nah, yang masalah metode pengumpulan sampel macam-macam. Ada probability, ada non-probability. Kalau non-probability artinya dari awal sampel kita sudah tidak mewakili populasi. Maka yang bisa mewakili populasi hanyalah sampling method, ya, probability sampling. Non-probability tidak. Nah, rata-rata kita punya penelitian itu khususnya di Bursa Efek non-probability sampling, Pak ya, itu ya. Yaitu biasanya apa yang paling banyak? Mahasiswa tahu ini. Ya. Purposive, paling sering itu. Purposive sampling. Ya. Tapi secara metodologi diterima. Ya, secara metodologi diterima. Gitu ya. Validitas internalnya oke, tapi validitas eksternalnya kurang oke karena generalisasinya rendah. Ya, ada yang tidak terwakili. Kalau sampel kita perbankan, maka hasil kita tidak mewakili selain perbankan. Gitu ya? Makanya generalisasinya rendah atau validitas eksternalnya rendah. Tapi internalnya tinggi karena sampel kita homogen. Gitu ya? Ya, itu kira-kira kenapa penting saya jelaskan sampling method ini. Nah, yang paling rendah adalah convenience. Ya, ini S2, S3 tidak boleh pakai metode ini.
Nanti dosen tanya, metode pengambilan tanahnya apa? Convenience, Pak. Convenience artinya terserah siapa yang mau. Iya. Ayo udah. Tanpa metode ya. Ah, ya betul. Itu penting. Sampling method ini uji data. Nah, sekarang tadi sudah uji instrumen, udah Pak ya, uji instrumen, validitas dan reliabilitas. Tidak hanya itu, ketika membuat instrumen harus pastikan link dengan teorinya. Yang kedua, instrumen ada dua, formatif atau reflektif. Tidak boleh dicampur. Oke, tidak boleh dicampur. Ya. Nah, yang kedua adalah uji data. Tadi itu data kita mewakili populasi. Cara yang paling bagus adalah uji normalitas. Uji normalitas. Ya, ada juga uji respon bias. Ya, respon bias. Atau ya kalau respon bias biasanya outlier. Kalau ada data kita terlalu pincang dari rata-rata jawaban yang ada, berarti ini respondennya main-main ini. Ya, keluarkan saja. Jangan diolah, gitu ya. Itu data yang kita dapatkan. Kita perbaiki dulu kita. Nah, yang ketiga adalah uji model. Yang ketiga adalah uji model. Nah, model empiris itu tergantung dari skala pengukuran. Tergantung dari skala pengukuran. Nah, skala pengukuran ada nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Ya, ada nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Nominal itu adalah sekedar karakteristik atau identitas, tidak ada makna angka itu kecuali hanya itu. Contohnya nomor punggung pemain sepak bola. Dalam satu kesebelasan tidak ada nomor ganda, hanya satu, yang masing-masing pemain. Dan nomor pemain itu tidak menunjukkan kualitas permainan. Ya. Kalau ordinal berarti sudah urutan, ranking. Sudah ranking. Ya, urutan. Kemudian interval, lebih atas lagi. Dan rasio, inilah skala pengukuran tertinggi. Sudah bisa dioperasionalkan. Bisa diperkalikan, bisa diperkurangkan, bisa diperbandingkan. Jadi, laporan keuangan itu adalah semua skala rasio. Oke? Tinggi badan, kecepatan lari, derajat Celcius, itu semua rasio, ya, bisa diperkurangkan. Kedalaman danau, kecepatan kapal, itu semua skala rasio. Kenapa ini penting? Karena terkait dengan pemilihan model analisis. Ya. Ada dua jenis statistik, parametrik dan non parametrik. Parametrik dan non parametrik. Nah, kapan kita gunakan parametrik dan kapan kita gunakan non parametrik? Kalau model kita statistik parametrik harus memenuhi syarat-syarat bebas dari penyakit. Ya, kalau datanya time series tidak boleh terjadi autokorelasi. Kalau datanya cross section tidak boleh terjadi multicollinearity, gitu ya? Multicollinearity. Apa lagi? Yang harus bebas penyakit, ya? Ya. Pokoknya kalau kita menggunakan statistik parametrik itu banyak sekali syarat-syaratnya. Kalau tidak terpenuhi, maka pindah ke non parametrik. Itu pindah ke non parametrik. Itu kalau pendekatan model. Tapi bisa juga model kita lihat pendekatannya berdasarkan skala.
Ini dia. Kapan dikatakan parametrik? Yaitu ketika variabel dependennya adalah skala metrik. Skala metrik itu adalah interval dan rasio. Sedangkan ordinal dan nominal itu adalah non-metrik. Ya, non-metrik. Jadi hati-hati memilih statistik. Pastikan variabel dependennya yang menentukan. Kalau dia metrik, maka pasti statistik parametrik. Terserah independennya, metrik atau non-metrik. Gitu ya. Ini contohnya beberapa bentuk empiris, regresi, kemudian regresi yang non-parametrik, di bawahnya logik, bisa probit, bisa tobit. Ya. Ini juga jarang digunakan oleh mahasiswa ya dalam penelitian. Ini bisa menjadi pilihan juga ya. Ya. Statistik logik, probit, tobit ini. Kemudian analisis diskriminan non-metrik. Berarti ini statistik non-parametrik. Ya. Inilah yang dipakai oleh Altman. Penelitiannya financial distress itu ya. Financial distress. Jadi Altman itu mengumpulkan 33 perusahaan bangkrut dan 33 perusahaan sehat. Dia ekstrak sekitar 100 rasio dari laporan keuangan, diuji rasio yang mana paling tepat memprediksi kesulitan keuangan, ditemukanlah 5 rasio. Ya. Dengan menggunakan diskriminan analisis ini, Altman membangun model 0 bangkrut, 1 tidak bangkrut. Lalu 5 rasio di samping kanan sebagai variabel independen. Di running ditemukan model Altman ini sangat valid di atas 80%. Artinya rasio yang digunakan oleh Altman untuk memprediksi apakah perusahaan akan bangkrut 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, ini modelnya Altman. Apakah sehat? Ini modelnya Altman. Dia menggunakan analisis diskriminan. Ya. Ini bagus ya. Bagus. Tingkat perceraian di Indonesia tinggi, Pak. Ya. Ini bisa dijadikan sebagai alat. Ya. Keluarga yang cerai, kita cari 100 sampel. Dengan keluarga yang utuh 100 sampel. Kita cari variabel yang menyebabkan terjadinya rumah tangga utuh dan rumah tangga tidak utuh. Kita jadikan variabel independen. Kita running dapat mungkin 5 variabel. Ya. Lalu kita uji, betulkah 5 variabel itu tepat memprediksi? Nah, itu bisa digunakan oleh Kementerian apa itu? Kementerian Agama ya, untuk mengurangi tingkat perceraian. Ini contoh saja Bu ya, contoh. Bagaimana menerapkan alat statistik itu. Ada ya? Iya. Ada. Nah, biasanya kalau eksperimen banyak pakai ANOVA. Ini ANOVA metrik, ya. Ini uji beda sampel variabel lebih dari 3 sampai 10 menit lagi kita break ya. Ini ANOVA, ya. Di disertasi saya pakai ini. Repeated measurement ANOVA. Lalu analisis conjoint, variabel dependennya bisa metrik, non metrik. Ini banyak digunakan di manajemen. MANOVA ini sama dengan ANOVA tadi,
tapi variabel dependennya lebih dari satu. Oke. Lalu korelasi kanonikal ini bisa metrik, bisa non metrik. Ya. Lalu ini simultaneous equation. Ini banyak digunakan di ilmu ekonomi. Dan paling banyak digunakan di penelitian BRIA adalah ini, Behavior Research in Accounting, SEC, Structural Equation Modeling. Ya, saya kira ada yang gunakan di sini ya, mahasiswa S2 S3, ada yang gunakan SEC, ini bagus ini. Tapi harus hati-hati, Banyak juga yang salah kaprah, Nah, intinya ini. Simpulannya untuk pemilihan statistik, kapan kita menggunakan statistik, dan atau ini clue-cluenya, atau ini bisa ya, supaya menemukan alat statistik yang tepat. Ya, ini kira-kira. Dan yang praktis ini. Nah, a guide for selecting statistical techniques for analyzing social science data. Ini saya gunakan kemarin untuk menemukan alat statistik yang tepat. Pendekatan decision tree. Pendekatan decision tree. Ini bukan saya bikin, saya cuma bikin ini aja. Ini buku. Mungkin ibu dapat juga waktu di UGM, jadi kita dikasih. Ya. Starting point, ini bersifatnya decision tree. Question and answer relating to appropriate statistical or statistical techniques. Starting point. How many variables does the problem involves? Berapa variabel yang digunakan dalam penelitian kita? Satu variabel, dua variabel, more than two variables? Kalau dua variabel, dia tanya lagi, how do you want to treat the variable with respect to scale of measurement? Dua-duanya interval, dua-duanya ordinal, dua-duanya nominal, ya, dan seterusnya. Kalau more than two variables, ke halaman 15. Dia tanya lagi, dan seterusnya. Ya, kalau sudah berhenti, berarti sudah dapat alat statistiknya. Ya, ini kira-kira kalau nomor 1, yes. Ini cara praktis untuk mendapatkan alat statistik. Ya, model lain dari slide kuning tadi. Model lain slide kuning tadi untuk mendapatkan alat statistik. Kita break dulu ya. Atau sebelum break ada pertanyaan? Atau kita break dulu? Silakan. Izin Prof, saya tertarik terkait dengan